Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Renaldo dalam pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu matematika pada materi bilangan cacah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mengenal bagaimana bilangan bulat ya, bilangan bulat dan juga beberapa operasi hitung bilangan bulat. Nah, langsung saja di sini. Apa sih perbedaannya bilangan bulat dan bilangan cacah? Nah, di sini bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri atas 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat dan bilangan cacah jika dituliskan dalam satu garis bilangan akan terlihat sebagai berikut. Nah, lihat. Pada angka negatif 9, 6, 7, 6, 5, 4 dan seterusnya, dan 0 ke arah kanan sampai seterusnya, maka itulah disebut dengan bilangan bulat. Jadi sebelah kanan dan kiri itu juga termasuk bilangan bulat. Sedangkan bilangan cacah hanya mengambil dari titik 0, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu bilangan cacah. Nah, kemudian pada gambar tersebut terlihat bahwa bilangan bulat ya sudah jelas tadi. Kemudian bilangan cacah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bilangan cacah adalah bilangan cacah adalah bagian dari bilangan bulat. Jadi bilangan cacah itu adalah salah satu bagian daripada bilangan bulat. Kemudian yang pertama kita akan belajar mengenai sifat ya. Sifat-sifat operasi hitungnya itu bagaimana. Yang pertama kita akan belajar tentang beberapa sifat operasi hitung yang dapat memberimu kemudahan untuk melakukan perhitungan. Sifat-sifat operasi hitung tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada yang namanya sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran tempat pada operasi hitung. Dengan pertukaran tempat, operasi hitung dapat lebih mudah untuk operasi hitung akan dapat menjadi lebih mudah. Nah, gitu maksudnya. Jadi dengan adanya sifat pertukaran maka akan lebih mempermudah untuk mengetahui hasilnya. Nah, perhatikan contoh berikut. Berapakah hasil dari A, nomor poin A, 5 tambah 9 sama dengan titik-titik, B, 9 tambah 5 sama dengan titik-titik. Dan apakah 5 tambah 9 sama dengan 9 ditambah 5? Kita akan membuktikan apakah berlaku yang namanya pertukaran. Lihat pembahasannya. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Begitupun sebaliknya. Ketika 9 ditambah 5 maka hasilnya 14. Artinya meskipun terjadi pertukaran tempat, hasilnya tetap sama. Itulah yang dinamakan dengan sifat komutatif. Jadi 5 tambah 9 sama dengan 9 tambah 5. Itu sudah bisa kita pecahkan ya soalnya. Yang kedua, di sini contohnya dalam perkalian apakah berlaku? Kita lihat 6 kali 8 atau 8 kali 6. Apakah 6 kali 8 sama dengan 8 kali 6 itu sama hasilnya? Kita ujikan. 6 kali 8 itu sama dengan 48. Berikutnya juga 8 kali 6 itu sama dengan 48. Berarti berlaku sifat komutatif atau pertukaran tempat. Jadi karena hasilnya sama. Nah, jadi pada contoh di atas terlihat bahwa pada operasi penyumlahan berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Jika bilangan-bilangan yang akan dijumlah tersebut ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama. Ya. Pada operasi perkalian ini berlaku juga sifat komutatif ya, pertukaran. Jika bilangan itu juga dikalikan tersebut ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama.
Nah, kamu sudah belajar operasi hitung dengan menggunakan sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Apakah sifat tersebut juga berlaku pada operasi hitung pengurangan dan pembagian? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, diskusikan dan kerjakan tugas ini bersama teman sebangkumu. Ya, karena ini pandemi, mari kita bahas sama-sama dulu. Ya, kita lihat contoh, ambil contoh di sini. Akan kita ujikan apakah pengurangan itu juga berlaku sifat komutatif. Kita lihat nomor 1. Apakah 12 dikurangi 5 itu sama hasilnya dengan 5 dikurangi 12? Kita coba. 12 dikurangi 5. Hasilnya adalah 7. Apakah 5 dikurangi 12 juga hasilnya sama dengan 7? Tidak sama. Bedanya apa? Bedanya di tanda negatif dan positif. Ya, kalau A itu maka hasilnya adalah positif 7, sedangkan 5 dikurangi 12 hasilnya negatif 7. Jadi kesimpulannya di bawah itu 12 dikurangi 5 tidak sama dengan, nah makanya di sini ada keterangan tidak sama dengan 5 dikurangi 12. Kita buktikan lagi yang kedua. Contoh yang kedua, A. 7 dikurangi 3. Apakah sama dengan 3 dikurangi 7? Coba, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 3 dikurangi 7, maka hasilnya negatif 4. Itu. Artinya 7 dikurangi 3 tidak sama dengan 3 dikurangi 7. Bukan sama dengan ya, artinya tidak sama dengan. Nah, sudah jelas ya. Jadi bisa kita simpulkan pada operasi pengurangan tidak berlaku, bukan berlaku ya, tidak berlaku sifat-sifat komutatif atau pertukaran. Jadi silahkan nanti coret masing-masing bahwa sifat komutatif tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Karena hasilnya ketika dibolak-balik dia tidak sama ya. Oke. Tidak usah Bapak lanjut, ini sudah jelas sekali ya. Kemudian apakah kamu sudah paham mengenai sifat komutatif pada operasi hitung? Untuk lebih memantapkan pemahaman kamu, perhatikan contoh berikut. Kita contoh lagi. Kita akan mengerjakan soal-soal berikut nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 kita lihat dulu, 13 ditambah 25 ditambah 7. Ya. 13 ditambah 25 ditambah 7. Maka sama dengan 13. Kita coba tukar 7 ditambah 25. Ya. Maka hasilnya kita jumlahkan dulu. Nah, kita jumlahkan dulu yang terkecil ya. Itu 13 ditambah 7. Maka hasilnya 20. Silahkan kita jumlahkan 20 ditambah 25 hasilnya 45. Jadi 13 ditambah 25 ditambah 7 sama dengan 25. Ini hanya untuk mempermudah saja. Jadi cari angka yang misalkan menurut kita lebih mudah untuk menjumlahkannya terlebih dahulu. Silahkan tukar. Yang kedua, 12 dikali 7 dikali 5. Ya, kita juga coba tukar. Yaitu 12, 5-nya kita geser ke tengah, 7-nya paling ujung. Maka yang kita jumlahkan dulu 12 kali 5. Masih ketemu 60. Dikali 7, 420. Dengan menukar tempat perhitungan menjadi lebih mudah ya. Sampai di sini difahami ya anak-anak sekalian ya. Nanti jika untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas sifat-sifat yang lain. Nah sekarang nanti Bapak akan kasih soal untuk kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Ada 10 soal. Silahkan kalian isi, ini sangat mudah sekali. Dan nanti kumpul di Google Classroom. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar di Google Classroom atau di WhatsApp pribadi. Terima kasih.
Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.